Kenapa kemudian harus memilih masuk ke dalam Partai Gerindra? Saya memilih mengikuti pilihan daripada Bapak Jokowi yang berbeda dengan PD Perjuangan. Presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Itu kan Pak Jokowi. Sekarang kan Bang Ara di Partai Gerindra, di bawah Pak Prabowo. Yang memilih Prabowo sekarang adalah pendukung loyal daripada Jokowi dan Prabowo, termasuk saya. Kenapa? Banyak yang mau memecah mereka karena nggak happy kalau Prabowo dan Jokowi kompak. Konteksnya soal oposisi, Bu Mega sempat katakan, gue mainin dulu dong. Sama seperti Jokowi, 2 kali bertarung dengan Prabowo keras 2014-19, diajak Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Gerindra sudah bisa membuktikan. Tadi kamu tanya kenapa? Partai yang konsekuen, nggak genit gitu loh. Apa posisi Marwar Sirait nanti di pemerintahan Prabowo Gibran? 10 tahun saya tidak jadi menteri karena ada yang tidak setuju saya jadi menteri. Semua juga tahu. Dan saya tetap loyal sama Pak Jokowi sampai sekarang dan selama-lamanya. Livy on Point. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Sosok yang ada di samping saya ini pasti nggak asing buat Anda. Dia 25 tahun jadi politisi PDIP dan beberapa waktu belakangan tiba-tiba hengkang dari PDIP. Alasannya ingin mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Karena kala itu Pak Jokowi secara tidak langsung mendukung Prabowo Subianto. Dan sekarang beliau sudah resmi bergabung sebagai politisi Gerindra. Nah, kita nggak cuma bicara soal kiprahnya yang lompat dari PDIP, partai membesarkannya dan sekarang ada di Gerindra. Kita juga akan berbincang mengenai respon Bu Mega ketika berkomentar soal mungkin nggak ya PDIP jadi oposisi atau justru jadi koalisi pemerintahan. Dengan statement Bu Mega kala itu, kalau saya tidak salah, gue mainin dulu dong. Gitulah kira-kira diksinya. Jadi sebenarnya, apakah PDIP nanti akan masuk ke koalisinya Pak Prabowo? Atau justru akan jadi oposisi? Kita akan ulas ini, juga kita akan bicara soal bagaimana sih panas dingin hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi bersama Bang Marwar Sirait. Bang Ara, selamat datang di Livy on Point. Ya, sore. Lagi nggak enak badan, tapi thank you Harus banget kerja. sudah datang menyempatkan waktu di Livy on Point. Bang Ara, sekarang udah resmi jadi politisi Gerindra. Kenapa kemudian harus memilih masuk ke dalam Partai Gerindra? Ya, karena itu pilihan saya. Tentu tidak ada yang tiba-tiba. Ya, seperti kamu di Kompas TV udah berapa lama? Boleh tahu berapa tahun? 13. Sebelumnya di mana? Di MNC. Ya, berapa tahun? 3 tahun. Ini ada pasti pertimbangannya matang kan? Ya, sudah, semua pasti pertimbangan untuk suatu perubahan itu pasti matang. Oke. Ya, tidak ada yang tiba-tiba. Ya, tentu kalau sudah saya sampaikan secara terbuka, saya pamit ke PD Perjuangan tanggal 15 Januari tahun 2024. Saya datang ke kantor DPP PD Perjuangan. Saya diterima sahabat saya, Mas Utut Adianto, DPP PD Perjuangan, Wakil Sekjen dan Ketua Fraksi. Ya, saya pamit dan saya berterima kasih kepada Ibu Mega, Ketua Umum, yang selama ini sudah memberikan kesempatan saya untuk berbakti ya di PD Perjuangan. Dan saya memilih mengikuti pilihan langkah daripada Bapak Jokowi menurut saya seperti itu, yang berbeda dengan pilihan PD Perjuangan. Baik. Menurut saya seperti itu. Bang Ara gini, ketika meninggalkan PDIP, Bang Ara Pamit ya, saya pamit Oke. datang dan meninggal kartu KTA ya? KTA, dan ya kita ya tentu punya pilihan sendiri dengan pertimbangan. Tadi kamu juga pernah berpindah dari satu TV ke TV lain aja, pasti pertimbangannya banyak. Oke. Ya, Gini. apalagi pertimbangan untuk pindah dari partai yang kebetulan Bapak saya Pak Sabam Sirait adalah deklaratornya, pendiri tahun 25 73. tahun Bang Ara di PDIP, yang kemudian jadi pertanyaan, Bang Ara mengikuti Pak Jokowi untuk keluar dari PDIP, karena Pamit. itu pamit. Yes. Apakah juga masuk ke Gerindra itu juga karena Pak Jokowi, diminta Pak Jokowi? Enggak, itu pilihan saya sendiri. Dan saya pamit dari PD Perjuangan juga itu pilihan saya sendiri, tidak diminta, tidak disuruh oleh siapapun. Dan saya juga mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga itu tentunya saya melihat kalau kita sudah dekat, ya, dan saya selama ini merasakan yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar
bukan hanya pidato, bukan hanya omon-omon, adalah Pak Jokowi. Buktinya apa? Kan kamu pasti tanya buktinya kan? Langsung saya jawab aja. Bung Karno ya mengajarkan tahun 55 membuat gerakan non-blok. Oke. Karena ada blok Eropa dulu dan Eropa Barat, Amerika itu NATO ya, dipimpin Amerika. Blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ada China, ada Korea Utara dan lain sebagainya. Bung Karno tahun 55 di Gedung Asia Afrika, udah pernah kan di Gedung Asia Afrika di Bandung, nah itu membuat gerakan non-blok supaya negara-negara Asia dan Afrika itu punya kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada dua blok tadi. Oke. Nah contohnya Jokowi apa yang dilakukan salah soal itu, ya dia tidak dalam tekanan blok Barat maupun blok Timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Oke. Nah, kedua Freeport sudah berapa puluh tahun itu dimiliki oleh Amerika, sahamnya mayoritas. Dari dulu sudah ada Freeport, tapi yang bisa membuat Freeport 51% baru Jokowi. Dari dulu kita sudah punya nikel, tapi yang berani melarang ekspor nikel mentah baru Jokowi, bahkan berhadapan dengan WTO. Oke. Karena Eropa tidak mau kita melarang ekspor mentah. Sementara kita mau naik kelas dari negara menengah menjadi negara industri. Dan tentu kita mau bahan alam kita, kekayaan alam kita diolah dulu. Dibangun smelter, baru dijual supaya harganya naik. Dan itu dibuktikan bagaimana kita punya royalti, pajak dan sebagainya, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat. Dari tadinya mungkin hanya puluhan triliun jadi ratusan triliun. Jadi itu butuh keberanian. Itu dulu ya. Jadi alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi lah yang berani menjalankan ajaran Bung Karno. Contoh, yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Oke, sekarang gini yang jadi pertanyaan. Itu kan Pak Jokowi, sekarang kan Bang Ara di Partai Gerindra, di bawah Pak Prabowo. Bisakah loyalitas seorang Marwarar Sirait dari Joko Widodo beralih ke Pak Prabowo? Oh, saya adalah pendukung Jokowi dan Prabowo. Makanya saya selalu sampaikan kepada beliau ya, bahwa kita punya pengalaman contoh di Filipina. Ya, Duterte itu presiden sebelumnya dan Bongbong itu kan saling mendukung. Makanya Bongbong jadi presiden. Oke, kemudian Bongbong akhirnya berpisah dengan Duterte. Ya, bahkan bersaing. Kan wakilnya Bongbong adalah Sarah, itu adalah anaknya Duterte, kan begitu. Nah, sekarang berpisah. Kenapa? Mereka akhirnya yang tadinya kompak jadi berpisah. Padahal kekuatan mereka itu adalah di persatuan. Dari dua ini antara Duterte dan Bongbong. Nah, yang terjadi sekarang ya, bagaimana yang ada di pemilu 2024 ini adalah bersatunya pendukung loyalis Jokowi dan loyalis Prabowo. Buktinya pemilih Prabowo di 2014 dan 19 sebagian memilih Anies. Itu jelas, sebagian itu lihat data survei, lihat survei apa aja, sebagian pendukung Prabowo 2014-19 memilih Anies. Sebagian pendukung daripada Jokowi memilih Ganjar. Yang memilih Prabowo sekarang dan Gibran adalah pendukung loyal daripada Jokowi dan Prabowo, termasuk saya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan gini, nanti kan Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi sudah tidak lagi memimpin. Jadi Bang Ara nanti akan kiblatnya kemana? Saya katakan posisi saya, ya, saya bagaimana dua pemimpin ini hubungannya baik, ya, dan saya yakin baik. Kenapa? Banyak yang mau memecah mereka, karena nggak happy kalau Prabowo dan Jokowi kompak. Banyak yang membujuk begitu, seperti di Filipina tadi. Makanya jangan berhasil. Dulunya kompak Duterte sama Bongbong, akhirnya dipisahkan, dikomporin oleh misalnya orang di sekitarnya, entah siapa. Atau dari lawan politiknya siapa. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana Jokowi dan Prabowo ini tetap bersatu. Saya orangnya Jokowi yang punya agendanya begitu. Bagaimana Jokowi dan Prabowo bersatu. Dan saya akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka Jokowi dan Prabowo bersatu. Bang Ara di Gerindra di struktural sebagai apa? Enggak, saya nggak pernah cari jabatan. Saya dukung Prabowo Jokowi 10 tahun nggak jadi menteri, saya loyal. Dan saya mendukung Prabowo tidak karena jabatan. Jadi bukan karena sekarang itu posisinya jelas track record saya kok. Diiming-imingi sebagai menteri. Ya, di 10 tahun saya habis-habisan dukung Jokowi, saya nggak jadi menteri, saya tetap loyal. Pak Habib kan sempat mengatakan gini,
ARA itu nanti akan dimuliakan oleh Prabowo di Gerindra. Banyak orang yang kemudian beranggapan, oh bakal jadi anak emas nih. Gimana tuh Bang Ara? Oh enggak, Pak Prabowo itu orang yang, saya senang sama Prabowo, kita diskusi panjang dan sering dan mendalam. Ya, 2 hari aja lalu saya diskusi panjang sekali. Mungkin dalam 10 hari ini saya diskusi 3 kali. Di Bali sekali, di Jakarta 2 kali. Jadi sangat egaliter, terbuka begitu. Dan pikiran-pikiran Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu terus terang tidak semua sama. Oke. Tapi tujuannya sama, value-nya sama, tapi caranya kadang berbeda. Nah, yang saya senang apa? Disampaikan terbuka. Ya, tidak ada sesuatu diskusi itu kan harus terbuka. Ya, kayak kamu nanya apa aja boleh, saya jawab apa aja boleh. Oke. Yang susah itu adalah kalau tidak terbuka. Ya, kalau ada perbedaan pastilah, mana mungkin tidak mana mungkin semua sama. Nah, itu menurut saya sangat baik, tapi ada keterbukaan dan tujuannya sama, value-nya sama. Caranya berbeda, kita bisa bicara. Oke gini, Bang Ara, 25 tahun di PDIP, 15 tahun jadi anggota DPR, koreksi saya kalau salah Bang, dari PDIP dan kemudian dalam 25 tahun. 25 Kalau tahun. saya jadi Betul anggota nggak? Dari PDIP 99 kalau sampai resmi, 2024. ya, tapi saya SD itu saya sudah pasang spanduk PDI Perjuangan. Ya, waktu saya umur 17 tahun 87 saya sudah jadi saksi PDI di TPS Jalan Bakti di Bintaro. Oke. Jadi saya memang sudah lama di PDI karena bapak saya pendiri PDI. Baik. Waktu 27 Juli saya dengan teman-teman itu berjuang mempertahankan kantor PDI yang diserbu waktu itu. Jadi track record saya lumayan lah. Luar biasa. Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Segitu panjangnya sejarah Bang Ara bersama PDI Perjuangan, tapi di satu waktu kemarin mendukung Prabowo dan harus melawan PDI Perjuangan. Itu gimana Bang? Oh ya, saya agama saya Kristen Protestan ya. Saya agama yang berasal dari suatu keyakinan untuk berani melakukan suatu perubahan. Ya begitu. Jadi kalau sesuatu yang kita yakinin, dulu kami masuk PDI itu dari Parkindo tahun 73. PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba itulah fusi daripada PDI tahun 73. Tanggal 10 Januari 73. Udah lahir belum ya? Belum. Nah gitu ya. Itu tahun 73. Ada 10 deklarator termasuk bapak saya Sabam Sirait dari unsur Parkindo. Oke. Nah, jadi tentu saya diajarkan value, selain value nasionalis, value berani melakukan suatu perubahan yang baik bagi bangsa dan negara. Makanya saya katakan tadi, saya dari unsur Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Jadi saya juga berani melakukan suatu perubahan untuk hal yang saya yakin baik dan benar bagi bangsa dan negara ini. Okay. Kenapa kita tidak berani? Nah ini bayangin Pak Dr. Sindunata, aku baca aja, hebat banget. Ia hanya mau orang mengerti, harapannya adalah matahari dan jagonya adalah penderitaannya sendiri. Ia percaya ratu adilnya tak lain hanyalah manunggalnya penderitaan dan harapan. Laksana manunggaling kawula lan Gusti. Mereka wong cilik itu bukanlah kalah. Mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah, yang gemah, loh jinawi, Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak yakin akan hal itu, tidak yakin akan hal itu hanya karena manusia-manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Ya. Rakernas kemarin sempat ada pernyataan dari Bu Mega soal manusia lupa diri. Ya. Itu gimana Bang? Apa-apa Respon itu kita hormati. Sampai kapanpun saya dan Pak Jokowi menghormati Ibu Mega. Meskipun dianggap seperti apa ya? Katakanlah sepanjang kehidupan Bang Ara berpolitik itu kan kental sekali dengan PDI Perjuangan. Tapi kemudian meskipun Bang Ara katakan tadi, saya kembalikan KTA, saya istilahnya pamit secara terhormat. Tapi masyarakat bisa menilai. yes. Ya, masyarakat melihat karena cara pamit saya
saya rasa cukup diapresiasi oleh publik. Karena tidak semua pamitnya seperti saya. Rakernas 5 partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD dan tentunya kepada PDI Perjuangan yang telah dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat ini harus diwujudkan untuk memperbaiki 3 pilar partai, struktural, legislatif, dan eksekutif. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemarin kan kalau dikatakan di Rakernas itu juga sampai Mbak Puan itu menangis soal dikatakan katakanlah orang-orang yang melanggar demokrasi, melanggar konstitusi, gak cuma dianggap orang yang kemudian mengikuti Pak Jokowi, mungkin Anda juga salah satu orang yang dianggap satu gerbong dengan melanggar konstitusi dan demokrasi. Saya memang pendukung Jokowi, saya loyalis Jokowi sampai kapanpun juga. Karena menurut saya Jokowi yang menjalankan ajaran Bung Karno, yang menjaga Pancasila, berani membubarkan organisasi yang radikal di Indonesia, berani membuat kekayaan alam Indonesia itu memaksa mayoritas dimiliki oleh Indonesia Freeport, ya. Saya rasa yang bisa membuat Piala Dunia di Indonesia pada saat orang lain banyak yang menolak, ada yang menolak, ya. Ada orang yang tidak setuju Piala Dunia U20, tapi saya sama mayoritas rakyat Indonesia mendukung Jokowi. Kita nggak bisa paksakan, itulah sikap. Kan Kompas terpercaya, independen. Jadi bebas orang berpendapat. Tapi katakan gini, apakah kemudian Bang Ara sendiri melihat PDI Perjuangan dengan Bu Mega itu akan mempersulit pemerintahan Prabowo Gibran nanti? Enggak, itu kan pilihan politik masing-masing. Dulu waktu saya masih di PDI Perjuangan, 2004 sampai 2014, kita di luar pemerintahan kok. Menjadi kontrol. Kalau ada yang salah, dulu kita membuat angket senturi, ya, saya membuat angket senturi. Di Rakernas Bu Mega sempat katakan gini, ketika bicara soal konteksnya, soal oposisi, gue mainin dulu dong, gitu. Itu kira-kira gimana Bang Ara ngeliat itu? Ya nggak apa-apa, itu kan kita hormati dong, ya. Kalau Ibu Mega punya pandangan seperti itu. Tapi Pak Prabowo sendiri sempat ngomong nggak sih sama Bang Ara atau elit-elit Gerindra lainnya bicara soal gimana nih hubungan ke depannya antara PDIP dan juga pemerintahnya Prabowo Gibran nanti? Oh, yang kita ngomongin sama Pak Prabowo, kebetulan saya terbentuk sahabat Bang Ara. Saya bergerak di puluhan kabupaten kota, di Subang, Majalengka, Sumedang, di Sukabumi, di Serang, di Sidoarjo, di NTT, di Toraja, di Sumatera Utara, di Toba, Samosir, Humbang. Banyak sekali tempat yang bergerak jaringan saya untuk memenangkan Prabowo dan Gibran di Tangerang, ya, di Bandung, di Jakarta. Nah, jadi yang kita pikirkan, saya juga sesudah keputusan KPU, kami juga melakukan beberapa simulasi makan siang, ya, yang sudah kita lakukan di beberapa titik. Contoh di Subang sudah, di Majalengka dan beberapa titik lainnya, di Toraja. Dan kita akan buat tempat lain, dan kita dengar para ahli seperti ini masih baru wacana, ya. Kita diskusikan bagaimana misalnya kan sekarang ada aplikasi, ya,
bagaimana juga banyak UKM-UKM di desa-desa, bagaimana melibatkan itu, ya kan? Bagaimana makan siang itu, makan yang berkualitas ya, untuk anak sekolah itu bisa juga melibatkan UKM-UKM ya, supaya itu bisa jalan dengan produktif, efektif, gitu kan, dan juga transparan. Misalnya misalnya ada satu sekolah nanti di Majalengka, mungkin saya akan coba uji coba ya bagaimana sekolah itu kalau diizinkan nanti oleh pemerintah daerah sana berhubungan dengan para UKM, nanti makan siangnya yang berkualitas dengan budget yang ditentukan oleh negara. Saya akan sumbangkanlah untuk beberapa kali makan untuk di 1-2 sekolah untuk mensimulasikan itu. Kita akan melihat bagaimana UKM kita harapkan bisa makanannya bergizi dan bersih, berkualitas, tepat waktu, pembayarannya kan bisa pakai e-wallet misalnya, seperti itu kan. Jadi bagaimana memberdayakan itu. Saya pikir Pak Prabowo sama seperti Jokowi 2 kali bertarung dengan Prabowo keras 2014-19 ya, dan Jokowi diajak Prabowo jadi Menteri Pertahanan yang sangat strategis 2019. Dan 5 tahun tidak pernah sekalipun Pak Dasko, fraksi Gerindra tidak mendukung kebijakan Pak Jokowi. Nah, jadi dan kemudian kan Gerindra kalah 2019. Prabowo kalah 2019 dan dirangkul. Dan konsekuen mendukung Pak Jokowi selama 5 tahun ini. Jadi Pak Prabowo juga akan merangkul partai-partai yang lain yang Pak Prabowo rasa bisa satu visi dan kompak. Seperti yang dilakukan Gerindra terhadap Pak Jokowi 5 tahun ini. Gerindra sudah bisa membuktikan. Tadi kamu tanya kenapa? Partai yang konsekuen, nggak genit gitu loh. Dukung Jokowi 5 tahun, firm. Coba buktikan sama saya. Pak Dasko dan teman-teman di Gerindra pernah nggak sekalipun tidak mendukung kebijakan Jokowi 5 tahun ini? Pada saat COVID, undang-undang apapun, pemilihan Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, sebut sama saya. Satu yang Gerindra nggak dukung, nggak ada. Anda yakin nggak ketika PDIP nanti memilih untuk menjadi oposisi, PDIP itu bisa katakanlah akan jadi oposisi yang tidak akan mempersulit pemerintah? Karena PDIP punya pengalaman sebagai oposisi dulu 10 tahun. Dan sekarang sinyal-sinyalnya akan kembali jadi oposisi. Itu hak PDI Perjuangan. Ya, saya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Jadi silakan PDI Perjuangan yang menjawab pertanyaan kamu. Gini Bang Ara, di dalam internal Gerindra, sekarang Bang Ara ada di internal Gerindra, sekarang kan sudah ada sinyal yang kemarin dilemparkan oleh Bang Dasko untuk kemudian memajukan Mas Budi dengan Kaesang. Itu sejauh mana godokannya? Ini masih semacam tes ombak atau gimana? Saya kan di Gerindra baru masuk, mungkin Bang Dasko yang lebih bisa menjawab, kan Bang Dasko pimpinan saya di Gerindra. Orang baru mesti tahu diri lah. Kita bertahap aja berproses. Tapi tanpa jabatan apapun, ya saya sudah berjuang, saya sudah siapkan jaringan saya. Sahabat Bang Ara di paling sedikit 28 kota untuk mendukung calon yang didukung oleh Gerindra. Termasuk kalau itu Kaesang dan juga... Yang pasti di daerah pemilihan saya, Subang, Majalengka, Sumedang. Yang pasti di Jakarta. Ya, yang seperti di beberapa daerah di kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Bang Ara, soal putusan MK yang membatalkan batas usia untuk calon kepala daerah itu gimana Bang Ara? Dianggap ini kan memuluskan lagi terahnya Pak Jokowi. Ya, kalau Kompas kan selalu independen dan terpercaya dan objektif. Ya, tapi kan TV nggak Kompas saja. Ya, dan juga publik juga banyak pandangan yang punya pandangan masing-masing. Jadi saya pikir ini bagian demokrasi. Kompas kan adalah contoh yang bagus buat demokrasi. Nggak dibredel kan, berarti bagus kan, padahal sering mengkritik kan, bagus dong, kamu bisa bebas ngomong begini, Rossi bisa ngomong bebas, berarti kan demokrasi kan jalan di Indonesia. Oke, itu saya setuju. Iya dong, pasti sekarang nggak pernah dipanggil sama siapa-siapa kan, berarti kan oke kan. Itu kamu harus puji, zaman Jokowi, ya, Kompas bisa itu kritis, yang mau saya tanyakan. Puji sekali-sekali puji dong, bagaimana ya? Sekali-sekali puji loh ya, puji-puji, belum tentu loh di zaman yang lain bisa seperti ini. Oke, bagaimana nanti 5 tahun ke depan kepemimpinan Pak Prabowo? Masih akan sama? Oh, Pak Prabowo kan pernah mengalami 3 kali kalah. Dan baru menang. Walaupun saya lebih senang kalah-kalah dulu baru menang daripada menang-menang dulu baru kalah gitu. Karena 3 kali kalah ini tentu banyak yang belajar. Belajar untuk evaluasi. Kayak Pak Prabowo, saya tahu apa yang perlu diperbaiki. Kamu lihat, orang sekitar Pak Prabowo ada tetap Pak Dasko, Pak Hasim. Juga cukup banyak orang-orang Pak Jokowi, ada Pak Erik, ada Bahlil, ada Rosan, ada saya. Ini mix. Ya kan? Ada Pak Erlangga, ya kan?
ada Pak Jul, ya kan? Ada Pak AHY. Kompak kita ini. Tapi ada yang nggak suka kita kompak. Kenapa? Kalau Jokowi dan Prabowo dan orang-orang yang loyalis ini kompak, mana bisa goyang? Ini mau digoyang, mau digoda-goda terus. Dan mau dipecah-pecah belah. Tapi ya kita tahu itu gitu. Makin diganggu, makin senang kita menghadapinya. Tuh. Jadi gimana Bang, pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan? Ya, saya rasa Pak Jokowi, saya doakan bisa menjadi penasihat. Dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, ya, menasihati, memberikan masukan. Saya pikir proses tadi sudah saya jelaskan, pertarungan 2 kali pilpres akhirnya bisa bersatu, walaupun pendukung Prabowo banyak yang tidak setuju, ya, tapi lebih banyak lagi yang setuju Prabowo bergabung. Prabowo bilang sama saya, ada pendukung saya menganggap saya pengkhianat. Kok gabung sama lawan, sama musuh? Jokowi juga gitu. Mas Ara itu ada yang nggak setuju bahwa saya merekrut Prabowo, tapi enggak buat bangsa dan negara demi kerukunan yang tidak omong-omong aja. Karena banyak sekarang cuma persatuan, tapi tidak bersatu. Oke. Kalau Jokowi dan Prabowo itu, ya kalau kata Bung Karno, satukan perkataan dan perbuatan. Bersatu, rukun, dia kerjakan. Begitu, dan akarnya kuat. Kalau nggak udah pecah, banyak saya tahu yang goreng sana, goreng sini. Saya bagian ya yang bersama teman-teman semua menyatukan. Ya, kita akan lawan yang provokator yang mau memecah belah Prabowo dan Jokowi. Oke, kita masuk ke pertanyaan cepat Bang Ara. Seperti apa sosok Prabowo Subianto? Terbuka, cerdas, sportif, terlalu baik. Oke, seperti apa sosok Joko Widodo? Pendengar yang baik, bijaksana, punya banyak pengalaman yang berproses panjang bertemu dengan elit dan rakyat. Ya. Kelemahannya juga kadang terlalu sabar. Sebutkan tantangan terbesar pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo tetap baik. Apa yang bisa publik harapkan dari pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, pemerataan. Kemudian pajak tidak dinaikkan pada saat kondisi masyarakat sedang sulit. Kemudian sesuatu yang bisa dirasakan seperti makan siang yang berkualitas buat anak sekolah, yang bisa dirasakan mungkin oleh sebagian orang tidak penting, tapi kalau saya yang punya akses lumayan di Indonesia, program itu sangat ditunggu dan dinanti karena itu sangat penting bagi rakyat di seluruh Indonesia. Siapa tokoh politik yang paling Anda idolakan? Jokowi, Prabowo, Sabang Sirait. Oke. Apa posisi Marwarar Sirait nanti di pemerintahan Prabowo Gibran? Terakhir. Saya sudah jawab tadi, 10 tahun saya tidak jadi menteri, karena ada yang tidak setuju saya jadi menteri, semua juga tahu, dan saya tetap loyal sama Pak Jokowi sampai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Marwarar Sirait sudah bergabung di Living On Point. Kenceng kali salamannya. Terima kasih Bang Ara. Thank you. Itu dia tadi perbincangan saya bersama Marwarar Sirait. Kita ketemu lagi di Living On Point berikutnya. Sampai jumpa. Living On Point.